Xboard. Jadi gua udah bereksperimen bermain Xboard 2 match. Dan dari 2 match itu menang sekali, kalah sekali. Lah, terus di thumbnail lu katanya hero OP. Bentar. Ini tuh kalahnya juga nggak kalah-kalah banget, Cok. Karena MM-nya aja lu lihat sendiri. Dan hari ini gua mau bahas kenapa hero ini itu kuat dan kenapa bagus buat nge-push rank lu yang masih epic itu. Ya, asli. Oke, kita bahas dulu kenapa hero ini itu kuat seperti yang gua bilang tadi. Bisa kalian lihat di sini di menit-menit awal, gua langsung sembur-sembur aja minionnya karena di sini lawan gua itu Lapu di level 1 itu kalah sama Xboard. Jadi cuma bisa peluk turret doang. Nah, dia. Bang, keuntungannya kalau musuh peluk turret gitu apa? Ya simple sih buat jawaban ini. Kalau lawan meluk turret gini, kita bisa farming minionnya. Ya, sebenarnya nggak harus di farming sih, harusnya kalian dibekuin aja apa sih namanya? Freeze land. Ya, di freeze lah minionnya. Oke. Kalau misalkan level 4-nya lebih cepat. Terus gimana kalau semisalkan di posisi lu early-nya itu lawan hero yang kuat banget, atau di early-nya itu udah jauh lebih kuat dari Xboard. Contohnya YZ. Nah, sini gue juga ada lawan YZ di game kedua. Yang mana dia itu kuat banget di early dan ternyata itu benar. Nah, sini gua bisa kill dia aja. Itu harus dibantuin. Terus kalau lu lagi sendiri gimana? Dan gak ada yang mau bantu lu. Ya cukup simpel lah jawabannya. Peluk turret aja. Karena pada saat armornya si Xboard pecah kayak gini nih, ini itu bisa ngehit minion dari dalam turret dan ini worth it sih. Ini bagus lah. Kalau orang-orang mah nyebutnya Xboard mode MM. Nah, cuy, di sini kita mau ada setup turtle. Dan apa yang akan dilakukan oleh XP idaman negara bla bla itulah. Ya, tentulah ngezoning junglernya, bos, biar gak mencuri turtle kita. Ya, kalau masih mencuri itu mah jungler lu aja yang bermasalah. Nah, kalau kalian lihat di sini, gua berhasil bikin si Lancelotnya kabur, yang mana dia itu jungler musuh juga ya. Dan gua nggak tahu kenapa dia masih level 3 anjir. Dan hasil dari gua berhasil bantu setup turtle ini, bukan setup turtle tapi ngejoningnya ya sama aja. Tim gua kenyang, bos, 2k lebih kaya dari musuh. Dan ini enak banget posisi gua udah mah snowball. Terus kita juga udah dapat uang lebih kaya, ya enak lah posisi kita cuy. Ini mah tinggal eksekusi aja dari kitanya sendiri. Nah, kalau di game yang kedua, yang ini nih, di sini gua nggak ikut bantu setup turtle, tapi gua bantu nge-war sih. Sama aja lah sih, gua masih berguna sih. Nih, kalau kalian lihat di sini, musuhnya pada sekarat, bos. Apa yang akan dilakukan Xboard jika dia melihat musuh sekarat kayak gini dan posisinya ada ulti? Ya jelas lah. Dan ya hasilnya apa di sini? Kita berhasil menawar plus dapat turtle lagi. Jadi ya intinya kalau di game ke-1 ini di early kita ini udah enak banget lah posisi kita, cuy. Ya sama aja lah, tinggal eksekusi aja gimana ke depannya. Oke bang, maksud dari eksekusi aja yang seperti lu bilang itu apa? Nah, eksekusi yang gua maksud yaitu gameplay kalian ke depannya kayak harus lebih rapi dan terjaga, sama jangan blunder lah cuy. Kayak di sini nih, gua nih lihat di game ke-1 ini gua nggak ada kasih celah buat musuhnya. Kita takut musuhnya comeback tuh. Jadi semuanya kita sita, kayak gold, objektif, creep, bahkan bab musuhnya aja kita sita kalau bisa. Sampai tempat recallnya pun sita lagi. Tapi gua nggak tahu kenapa ini tank gua tiba-tiba ngerusuh ke bab merah sendiri, cuy. Ya gua tahu lah.
kalau kita itu lagi ngesita semuanya, tapi jangan gini lah, ini mah mancing war cuy. Ini tuh pengundang blunder. Jadi alhasil apa, kita biarin aja lah cuy. Ya kalau misalkan kita bantu, nanti gue takutnya blunder kita rata. Turretnya ini kita prioritasin dulu, jangan ngewar lah cuy. Ya, kalau ngewar terus gue takutnya blunder. Alhasil kita apa ya, kita gak respon lah si Tigrealnya ini. Cuman ada sih yang mau bantu si Odet. Lah bang, kalau lu gak bantu sih, lu buta map ya. Enggak cuy, gak gitu ya. Gua itu orangnya lihat kondisi. Kalau kalian lihat lagi, di sana ada 4 orang, dan bukan berarti karena gua lagi snowball gua bisa seenak jidat asal nguar, karena resikonya gede cuy. Kalau blunder ya kalah lah. Jadi ya kita biarin aja, meski tank kita mati ya itu gak rugi-rugi banget lah, daripada tim kita yang rata cuy. Iya itulah, pakai mindset bos. Nah di game kedua ini nggak berjalan semulus game yang satu tadi cuy. Jadi kurang enak lah intinya. Ya tim kita kalah gold, kalah objektif, ya enggak banget lah. Beda banget sama game yang ke satu cuy. Karena di sini gua nggak jalanin rules full wada aja, ada rulesnya segala ya. Gua di game ke satu yang dimana gua gak males clear lane dan rajin push, tapi karena gua gak jalanin rules full wada aja. Ya gitulah cuy, jadinya turret kita hancur, game gak kondusif lah. Nah pada saat keadaan begini, gua pakai hero ini tuh bisa balikin momennya sama tank gua. Artinya lah, dia buka ulti kena 2, gua juga dapat 2 kill. Ya sebenarnya ini juga jadi alasan hero ini tuh kuat, karena dia ini tuh cepat nge-backup lah cuy. Jadi enak lah pakai ini hero. Ya lu pakai aja. Oke, gua lupa untuk bahas hal dasar ini ya. Dasar export itu ya jelas lah pasifnya cuy. Dan gua lupa ya, maklum lah. Gua manusia cuy. Namanya juga YouTuber pemula cuy. Nah, di sini pasifnya itu bakal bikin 6 tingkatan termometer. Dari yang hijau sampai tingkatan oranye kemerahan ini yang paling panas cuy. Nah, kalau kalian pakein war egg bakalan ada damage putihnya lah. Ya, gua gak tahu sini sebutannya apa tuh. Oh ya, true damage lah itulah katanya sih, ini tembus armor cuy. Cuman kayak dikit sih 30-30an, tapi bagus lah cuy. Daripada lu gak make ya kan. Nah, kalau misalkan termometernya lagi panas kayak gini nih cuy, lo ulti, ini damage-nya bakal lebih sakit lah. Harusnya sih. Ya secara logis sih lebih sakit cuy. Nah, kalau buat skill 2-nya, gua rasa skill 2-nya ini bukan yang paling krusial atau penting lah. Tapi lumayan berguna sih buat ngeselin musuh lu atau bikin mereka sliding dan bikin mereka emosi lah. Jujur aja, gua kalau ketemu skill 2 si export ini gua jujur agak kesel, apalagi sampai ketarik gitu ya keselin lah cuy. Dan kegunaannya ini dia bisa ambilin armor yang berjatuhan kayak gini nih. Apalagi kalau jauh kan buat ambil armornya males gitu. Jadi ada cara lain lah, kita bisa pakai skill 2-nya coy. Dan semisal kalian ke ganking atau apapun itulah, kalian bisa dari dalam turret pakai skill 2-nya ini buat ngambil armornya coy. Ya ini efektif lah. Dan kegunaan lainnya ya buat ngalangin musuh pakai skill 2-nya ini ya udah sih, itu sih yang buat tahu ya buat skill 2-nya ini. Selanjutnya ultinya cuy. Ya inilah skill paling krusial cuy ya. Siapa sih yang tahu skill ultinya export ini? Nah, buat ultinya ini udah paling jelas, paling kepake lah cuy. Karena ini tuh ibarat buat eksekusi musuhnya langsung gitulah. Ya gitulah cuy. Nah, buat memaksimalkan damage-nya kita bisa kumpulin pasif ini cuy, yang bentukannya ini nih, termometer kayak yang tadi gue jelasin. Karena bakalan bikin damage-nya dari ultinya ini super sakit cuy. Ya bisa bikin tank-tank kayak gini nih bocor nih. Itulah cuy. Oh iya, ultinya ini bagus lah. Semisal jungler lu ini ibarat gak ada retri tapi pengen objektif turtle atau lord karena genting cuy.
ya kita bisa pakai skill ultinya ini, dan ini tuh buat pakainya pas keadaan lordnya sekarat aja ya cuy, ya biar dapat lah, dan gitulah ya gitulah cuy. Oke, selanjutnya buat high ground atau pertarungan di dalam turret utama. Nah yang ini nih, menurut gua ini hero buat defense itu kuat banget, karena kalau udah masuk ke daerah dev high ground gini harusnya udah pada pakai immortal lah. Nah dengan hal itu si Xbox ini punya 4 nyawa cuy. Wah, kok bisa Xbox-nya punya 4 nyawa? Ya simple sih buat jawabannya, karena setiap armornya pecah kayak ada itulah, pokoknya itu sebutnya nyawa lah cuy. Armor itu sama dengan nyawa Xbox ya. Jadi semisal armornya pecah ya tinggal bolak-balik ke base aja. Ya ini tuh bisa bikin dev high ground kita itu lama cuy. Tapi sayangnya meski gua udah nahan sekeras apapun, tapi di musuh ada Chang'e, jadi kayaknya cepet lah di game kedua ini. Ya apalagi kita nggak ada sih scene bolak-balik nahan turret kayak gini, gitulah nggak ada cuy, karena musuhnya Chang'e cuy. Ya jadi kayaknya cepat lah. Nah kalau di game ke-1 kita itu beda banget ceritanya sama yang di game kedua ini, karena di game ke-1 kita itu langsung win. Ya karena kita jalanin rules full wadah aja. Jadi menit 11 gua udah mau end dan tanknya juga dapat momen cuy. Jadi makin cepet lagi lah kita buat endnya. Ya begitulah. Jadi endnya cepat lah cuy. Kesimpulannya buat hero ini mah kuat-kuat aja cuy, tapi ya pasti ada kelemahannya lah. Dan salah satu yang gua tahu dia itu lemah sih terhadap hero-hero DPS, karena armornya nanti jadi cepet rontok, terus levelnya hancur lagi dipecahin imunnya, ya kayak gitulah ya ada kelemahannya lah hero ini cuy, mau sekuat apapun. Nah buat kalian yang tahu buat kelemahan lainnya, kalian bisa tulis saja cuy di komen ya, itu pun kalau video ini ada yang nonton. Ya karena gue baru nyoba lagi lah ini hero 2 match cuy, jadi gue nggak tahu begitu banyak lah buat hero ini. Oh iya guys, jangan lupa subscribe cuy. Aduh biar gue makin semangat cuy, karena jujur akhir-akhir ini viewers gue ya video gue sih belum upgrade lagi ya. Gue besok bahas apa ya?